Di saat Clark dan yang lainnya pergi ke rumahnya Nila, Miller, Harper, dan Brian tidak ikut karena mobilnya tidak muat. Mereka masih menunggu di gua persembunyian. Malam mereka dihiasi dengan hujan dan petir menggelegar. Untuk menambah suasana horor, Miller pun menceritakan sebuah kisah hantu yang cukup mengerikan. Setelah itu, Miller pamit, katanya mau buang air kecil. Tapi saat berada di luar, terdengar suara teriakan Miller. "Ah, si Miller niat banget nakut-nakutin kita," ujar Harper, yang segera menyuruh Brian untuk mengecek keluar. Tapi, setelah ditunggu cukup lama, Miller ataupun Brian tak kunjung kembali, membuat Harper khawatir sekarang. Dan ketika dia dengan perlahan hendak mengecek keluar gua, tiba-tiba... Funny anymore. You're hilarious. You can come back now. Copy. Pada keesokan harinya, kelompok Clark sedang dalam perjalanan menuju Arkadia. Kenapa mereka mau ke sana? Karena di Arkadia terdapat sebuah barang yang akan membantu mereka. Tapi bukannya Arkadia sudah dikuasai oleh pasukan Ali? Iya, tapi menurut kesaksian Raven saat dirinya masih dalam pengaruh Chip Ali, ia mengetahui bahwa Telo dan para pengikut Ali telah pergi meninggalkan Arkadia karena seluruh warga Arkadia sudah bergabung ke City of Light. Buat apa menetap di Arkadia? Misi Ali adalah merekrut orang sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Arkadia dan benar saja, tempat itu sudah kosong melompong. Tidak ada satupun orang. Oh iya, jika kalian penasaran barang apa yang mereka cari di Arkadia, barang itu adalah jurnal milik Lincoln. Kita semua tahu jika Ali hanya bisa dihentikan menggunakan flame chip Ali 2.0. Namun Clark dan kawan-kawan tentu tidak bisa menggunakannya, sebab jika chip itu digunakan oleh orang yang bukan Nightblood, chip itu akan menjadi sangat berbahaya dan bisa membunuh. Solusinya adalah menemukan Luna, Nightblood terakhir selain Ontari. Dan menurut kesaksian Octavia, di dalam jurnal milik Lincoln terdapat petunjuk tentang keberadaan Nightblood Luna. Octavia dan Jasper segera pergi mencari ke kamarnya Lincoln. Di sana, Octavia merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat melihat barang-barang peninggalan Lincoln. Ia melampiaskannya dengan mengobrak-abrik benda-benda di ruangan itu. "Aku mengerti perasaanmu. Aku akan memberimu waktu," ucap Jasper sembari beranjak. Tak lama dari itu, Octavia pun berhasil menemukan jurnal tersebut dan ya, di dalamnya memang terdapat denah lokasi keberadaan Luna. Tapi tiba-tiba Octavia dikejutkan dengan kedatangan Jasper yang kepalanya nampak berdarah. Lalu ia jatuh tersungkur. Seorang Grounders muncul setelahnya, langsung menyerang Octavia dan berhasil membuat wanita itu pingsan. Ya, Grounders ini adalah orang yang sama yang juga meneror Miller dan kawan-kawan di gua. Sedangkan Clark, Sinclair, Raven, dan Monty sedang berusaha memecahkan kode aktivasi untuk Flame Chip. Awalnya mereka kebingungan, tapi pada akhirnya mereka menemukan petunjuk di sampul buku jurnal Flamekeeper. Ada tulisan berbunyi, "Cari sesuatu yang lebih tinggi." Sinclair kemudian mencoba mengartikannya ke dalam bahasa Latin. "Ascende superius," ucapnya. Siapa sangka di situ Flame Chip mulai bereaksi. Cara mengaktifasi sudah ketemu, tinggal si Luna aja dicari dan dipasangkan Flame Chip tersebut. Bellamy terdengar memanggil di radio, menyuruh Clark dan Monty untuk menemuinya di ruang persenjataan. Mereka cukup beruntung karena pasukan Ali tidak membawa seluruh persediaan senjata dan amunisi. "Kita harus mengangkutnya," ujar Bellamy. Clark dan Monty pun segera bergegas. Namun dalam perjalanan, mereka mendengar suara alunan musik dari sebuah musik box. Musik box itu berada tepat di tengah-tengah jalan koridor. Siapa yang menaruhnya di sana dan menyalakannya? Tiba-tiba saja sebuah bom asap bius dilemparkan ke arah mereka, membuat Monty dan Clark seketika jatuh tak sadarkan diri. Namun, ternyata Clark hanya pura-pura. Di saat Grounders jahat itu mendekat, Clark langsung menyerangnya. Ia juga berhasil melepaskan topeng Grounders itu dan terungkaplah bahwa dia adalah si Gedang. Clark pun segera berlari sekuat tenaga karena asap bius itu sudah hampir membuatnya pingsan sungguhan. Clark berhasil menemui Bellamy dan segera menceritakan kejadian barusan yang ia alami.
Di saat keduanya bergegas ke tempat Monty pingsan, Gedang maupun Monty sudah tidak ada di sana. Bellamy segera menghubungi Octavia dan Jasper lewat radio, tapi tidak ada jawaban. Untungnya, Raven dan Sinclair masih bisa menjawab. Keduanya diperingati untuk berjaga-jaga karena Gedang Sugedang berada di tempat ini, hendak membalaskan dendamnya. Namun semuanya sudah terlambat. Gedang sudah ada di ruangan itu. Ia sengaja mematikan listrik untuk membuat Raven dan Sinclair tidak bisa melihatnya. Sedangkan dirinya bisa dengan mudah menyerang kedua orang cerdas itu karena Gedang memakai kacamata night vision. Raven berhasil berlindung di dalam mobil militer mereka, akan tetapi Sinclair yang tadi berusaha membuka pintu garasi sekarang sudah dalam keadaan terluka sangat parah. Perutnya tertusuk dan berlumuran darah. Raven segera keluar dari dalam mobil. Ia berusaha ingin menolong Sinclair, tapi apalah daya, Raven sama sekali tidak memiliki kemampuan medis. Ditambah lagi, lukanya Sinclair memang terlalu dalam. Hanya dalam hitungan detik, pria itu pun meninggoy dunia bersamaan dengan dibawanya Raven oleh si Gedang. Waduh, selamat tinggal Mamang Sinclair. Ketika Bellamy dan Clark sampai di sana, mereka hanya menemukan mayat Sinclair yang tergeletak. Betapa sedihnya mereka. Clark dengan segera menghubungi Gedang melalui radio. Ia tahu kalau Gedang sudah menyadap frekuensi mereka. "Gedang, kumohon bebaskan teman-temanku, dan aku akan menyerahkan diri padamu," ucap Clark. Mendengar hal itu, Gedang setuju dan kemudian ia menyuruh Clark untuk datang ke ruang airlock. Tetapi Bellamy tentunya tidak setuju dengan misi menyerahkan diri itu. Ia pun menawarkan sebuah rencana klasik. Clark mengalihkan perhatian si Gedang, kemudian Bellamy akan menembaknya dari kejauhan. Tetapi rencana Bellamy dan Clark tidak berjalan sesuai dengan harapan. Gedang cukup pintar untuk mengetahui bahwa Bellamy pasti ada di belakang Clark. Maka dari itu, dia mengancam akan membunuh Octavia jika Bellamy tidak muncul dan menyerahkan diri. Alhasil, dengan terpaksa Bellamy pun menurut, melepaskan senjatanya. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam ruang airlock dan mengikat kedua tangannya dengan borgol yang sudah disediakan. Gedang dengan segera menodongkan pistol kepada Clark. Ia berjalan keluar dari ruang airlock sambil menutup pintunya. Kemudian ia memaksa Clark untuk melihat teman-temannya mati kehabisan oksigen. Karena pada saat itu juga, Gedang mulai menekan kendali untuk mengosongkan oksigen di dalam ruang airlock. "Kau harus merasakan apa yang kurasakan, Clark. Bahkan menurutku ini tidak sebanding. Kau membunuh 381 orang kaumku, anak-anakku, istriku, saudara, dan teman-temanku. Tapi gak apa-apa asalkan bisa membuatmu menderita," ujar Gedang. Di situ Clark sempat berhasil menjatuhkan Gedang. Meskipun pada akhirnya ia tetap berhasil dilumpuhkan lagi oleh Gedang. Di titik-titik terakhir itulah Clark kepikiran untuk mengaktifkan Flame atau Ali 2.0 dengan mengatakan Ascende Superius, lalu menempelkan chip itu ke leher si Gedang, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah ya, chip itu membunuh si Gedang dengan sangat tragis. Clark pun berhasil menyelamatkan teman-temannya dengan tepat waktu. Beralih ke kota polis, Murphy dan Ontari sedang berjalan-jalan di tengah kota menyapa para warga atau biasa disebut belusukan. Dan tak disangka-sangka, Murphy bertemu dengan seseorang yang tak terduga, yaitu adalah Emory. Wanita itu sekarang berprofesi sebagai penjual makanan di pasar polis. Tapi sebenarnya itu cuma menyamar agar dirinya bisa bertemu dengan Murphy. Tak bisa lama-lama berbincang, Murphy memberi sedikit arahan bahwa Emory harus pergi ke tempat suci Flamekeeper. Mereka akan bertemu di sana. Singkat cerita, bertemulah Murphy dengan Ontari di ruangan Titus yang kini sudah menjadi milik Murphy. Mereka berdua melepas rindu di sana, dan tentu saja Murphy di situ menceritakan semua yang terjadi kepada Emory. Tetapi Murphy sebenarnya berniat untuk kabur dan sedang merencanakannya. Ia meminta Emory untuk tetap tinggal di ruangan ini karena di sini cukup aman dan mereka bisa masuk dan keluar dari tempat tersebut tanpa ada yang mengawasi.
Tunggu sebentar ya, aku harus menemani Ontari mendengarkan keluh kesah warganya, ucap Murphy sembari pergi. Beberapa saat kemudian terlihat Ontari dan Murphy sedang menerima pengaduan-pengaduan dari rakyatnya. Ada yang minta harga Diamond Mobile Legends diturunin, ada yang minta fasilitas makan gratis, dan masih banyak lagi. Sampai tibalah giliran seorang warga yang tampak tak asing. Karena rupa-rupanya dia adalah Telo Sutelo. Ontari seketika menyuruh semua orang meninggalkan ruangan saat Telo mengucapkan sesuatu tentang Heda palsu. Telo pun ditanyai dari mana dia tahu perihal hal itu. Murphy yang memberitahuku semuanya, jawab Telo. Ketika Murphy dilanda kebingungan karena merasa tidak pernah memberitahukan rahasia itu kepada Telo, datanglah si Emori ke sana. Dia mengaku sudah bergabung dengan City of Light dan Murphy sudah masuk perangkap Ali. Sekarang karena Ontari menganggap Murphy pengkhianat, ia pun menjebloskan Murphy ke penjara. Kemudian setelah itu Telo mempengaruhi Ontari untuk menelan chip Ali yang ia bawa dengan iming-iming bahwa chip Ali lebih kuat daripada Flame Chip dan Ontari bisa menjadi Heda sejati. Ontari yang polos namun keji itu percaya saja pada Telo yang tampak ada di pihaknya, sehingga tentunya dengan bantuan Ontari sebagai penguasa Grounders, Ali bisa dengan mudah menguasai seluruh populasi kaum Grounders. Singkat cerita, bisa kita lihat sekarang Ali lah yang berdiri di singgasana Heda, sementara Ontari berdiri di samping kirinya sama seperti Telo yang berdiri di samping kanan Ali. Di bagian akhir diperlihatkan Clark dan kawan-kawannya melakukan upacara pemakaman untuk jasad Lincoln dan Sinclair dengan cara kremasi. Jangan tanya bangsa mayat Lincolnnya dapat dari mana. Soalnya ujuk-ujuk dibawa sama Bellamy. Kemungkinan besar sih belum sempat dikuburkan dan masih berada di kamar mayat. You gonna play still, Odin? Gonna play still. The 100 bersambung. Episode 42 diawali dengan flashback 6 bulan yang lalu di Arcadia. Arcadia Bahtera maksudnya guys. Memperlihatkan momen saat Pike dipanggil secara rahasia oleh Telo, Ken, dan Abby. Di mana di sana Pike diberikan tugas untuk mengajari 100 tahanan remaja dengan ilmu bertahan hidup di daratan. Betapa terkejutnya Pike saat mendengar rencana mereka yang ingin mengirimkan 100 remaja ke bumi. Dan dirinya di situ hanya diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengajari para remaja itu ilmu bertahan hidup. Saat mengajar, tolong rahasiakan rencana pengiriman mereka ke bumi. Jika kau melanggar, Pike, hukuman diapungkan menunggumu, ucap Telo dengan tegas. Pelajaran pertama yang Pike berikan adalah cara membuat api dengan metode fire drill. Katanya, api adalah salah satu hal paling penting untuk bisa bertahan hidup. Tidak hanya cara membuat api, Pike mengajarkan semuanya. Akan tetapi para remaja The 100 tidak tertarik untuk mendengarkan dengan seksama. Mereka terlihat bosan. Apalagi Murphy yang menunjukkan ketidaktertarikannya dengan sangat terang-terangan, membuat Pike cukup geram. Karena ia tidak bisa mengatakan pada mereka semua bahwa para remaja itu akan diturunkan ke bumi 2 minggu lagi. Singkat cerita, besok adalah hari di mana para remaja The 100 akan diturunkan ke bumi. Pike tampak sedang protes kepada Telo, mengatakan bahwa para remaja The 100 sama sekali belum siap untuk bertahan hidup di bumi. Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak pernah memperhatikan saat Pike memberikan ajaran. Jika mereka diberitahu akan dikirim ke bumi, mungkin mereka akan lebih serius belajarnya, Telo. Atau ikutkan saja aku bersama mereka, ucap Pike. Namun Telo tidak menyetujui kedua usulan itu, dan ia tetap teguh pada keputusannya. Beberapa saat kemudian, pelajaran hari terakhir dari Pike dimulai. Tapi kali ini dia tidak akan menerangkan ilmu pengetahuan lagi, karena para remaja itu tidak akan menyerapnya. Pike di situ secara tak terduga mulai memukuli Murphy dan menghajarnya. Stop it! Wait to help you. Leave him alone. No one is. We'll save Para
Para remaja tampak panik dan mulai pada berusaha untuk menghentikan Pike. Miller mengambil sebuah tongkat besi lalu memukul kepala Pike dari belakang, sehingga aksi Pike pun terhenti bersamaan dengan datangnya Ken dan para penjaga bahtera. Pike tidak dihukum karena Ken malah berprasangka para remaja 100 lah yang memulai duluan. Dengan momen itu, Pike berharap para remaja 100 bisa lebih kuat dan siap menghadapi dunia di bumi yang keras besok. Oh iya, jika kalian bertanya-tanya kenapa para remaja 100 kok nampak sedikit, bukannya ada 100 orang? Jawabannya adalah mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi sesi waktu belajarnya beda-beda. Lalu Clark dan Wells hanya mereka berdua yang tidak ikut kelas Pike karena Clark dan Wells mengetahui rahasia tentang bahtera yang sekarat. Tentunya rahasia itu tidak boleh bocor. Flashback selesai. Di masa sekarang, Clark dan kelompoknya tampak sedang dalam perjalanan menuju desa Luna. Untungnya mereka punya mobil yang membuat perjalanan mereka menjadi tidak terlalu lama. Sudah berjam-jam sih diceritakannya, pokoknya mereka berangkat tadi malam. Tapi kalau jalan kaki bisa berhari-hari. Oh iya, dalam perjalanan itu hanya ada Clark, Bellamy, Octavia, dan Jasper. Sedangkan Monty dan Raven memutuskan untuk menunggu di Arcadia sambil mencari cara lain untuk menghentikan Ali, ditemani oleh Miller, Harper, dan Brian yang akan menjaga kedua orang cerdas itu. Namun, tiba-tiba mobil terhenti karena sebuah pohon tumbang menghalangi jalan. Alhasil mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi untungnya dari sana sudah dekat. Clark dan kawan-kawan pun tiba di pantai. Menurut peta yang dibuat Lincoln, desa Luna berada di sana. Namun yang mereka temukan hanyalah tumpukan batu yang sama persis bentuknya dengan gambar Lincoln. Walau kukira itu gambar orang-orang kaum Luna, ternyata cuma gambar batu, gerutu Jasper. Apakah itu artinya harapan mereka lenyap sudah? Beralih ke kota polis, kita pun diperlihatkan keadaan polis yang sangat kacau ketika Ken dan rombongan Grounders yang membawa Pike sampai di sana. Mereka dikejutkan dengan banyaknya orang yang dipancung dan juga darah yang bercampur dengan air di sepanjang jalan. Lalu di sana, sekonyong-konyong Jackson muncul menyambut mereka. Tentu saja membuat Ken dan Pike sangat terkejut bukan main. Kemudian disusul oleh Tello yang bersama dengan Hedda Ontari. Ken dan Pike sungguh speechless. Ternyata chip Ali yang dibawa Tello dari antah berantah, kekuatannya se-overpower ini sampai bisa menguasai seluruh populasi Grounders. Mereka menyesal telah meremehkan Tello. Sebenarnya itu semua adalah berkat kecerdasan Ali, bukan Tello. Di situ, Ontari pun memberikan chip Ali pada seluruh prajurit Groundersnya yang baru datang. Mereka menerima saja karena jika tidak, ancamannya adalah hukuman mati. Pike juga disuruh untuk menelan chip tersebut. Tentunya pria botak itu menolak. Tapi dia bernasib baik karena tidak langsung dihukum mati. Mungkin Ali menganggapnya penting. Pike hanya dipenjarakan saja. Tello juga menawarkan chip tersebut kepada Ken. Dan kalian tahu bagaimana reaksi Ken? Dia mengambil chip itu dan langsung melemparnya jauh-jauh. Lebih baik aku mati daripada menelan benda sialan itu, ujar Ken. Untungnya di situ Ali juga menganggap Ken sangat penting, jadi dia tidak dibunuh. Jika kita berhasil membuatnya bergabung, Ken bisa membantu kita menemukan Clark dan kelompoknya. Kita harus dengan cepat membunuh mereka untuk mencegah tindakan mereka yang akan menghentikan tujuan kita, ucap Ali. Beberapa saat kemudian terlihat Pike dimasukkan ke penjara yang sama dengan Murphy dan juga Indra. Ada beberapa Grounders juga di sana. Sepertinya mereka semua yang ditahan di sana adalah orang-orang yang cukup penting, para duta besar dan para pemimpin klan mungkin, sehingga mereka tidak dibunuh dulu. Oh, halo Pak Guru. Dunia ini sempit ya. Lihat kan, aku bertahan hidup dengan baik, sapa Murphy kepada Pike. Kalau dipikir-pikir sih, emang si Murphy baru pertama kali bertemu dengan Pike di bumi. Kemudian di situ mengingat Indra masih mempunyai dendam dengan Pike karena membunuh 300 orang prajuritnya. Maka di kesempatan itu Indra akan membalaskan dendam pada Pike dengan 300 kali menyayat tubuh pria botak itu. Ternyata diam-diam Indra berhasil mencopot pasak rantai borgolnya sehingga wanita itu bisa melancarkan aksinya menyiksa si Pike Surapai.
Betapa kesakitannya Pike di situ merasakan sayatan-sayatan pedih yang dilakukan oleh Indra. Sementara itu, Ken dikurung di ruangan lain, lebih tepatnya di kamar tempat Clark biasanya menginap. Tiba-tiba saja ada Abby yang didorong masuk ke ruangan itu. Pura-puranya Abby juga tertangkap dan dikurung di ruangan yang sama dengan Ken. Padahal mah, Abby sedang mendrama untuk mencoba mencari tahu di mana gua tempat persembunyian kelompok Clark. Namun itu sia-sia karena Ken segera menyadari jika Abby sudah menelan chip Ali. Ekspresi dan sikapnya berbeda, Ken bisa merasakannya. Ya sudah kalau begitu, ayo kita hukum dia, perintah Abby pada para prajurit Grounders. Kembali ke Clark dan kawan-kawannya. Karena hari kian larut, mereka harus mendirikan camp dan menginap di sana. Besok kita telusuri pesisir pantai ini, mencari desa Luna, ujar Octavia. Sambil berusaha menyalakan api dengan metode fire drill seperti yang diajarkan oleh Pike. Cukup ironis ya pemirsa. Octavia sangat membenci Pike tapi memakai ilmu darinya. Setelah itu Octavia dan Bellamy kembali berseteru. Dikarenakan Octavia yang masih belum bisa memaafkan Bellamy. Menurutnya bagaimanapun Bellamy lah penyebab Lincoln mati. Sedangkan Jasper yang tak punya kegiatan lain malah iseng melempar daun yang dipetiknya di hutan ke dalam api unggun. Secara mengejutkan, hal itu menimbulkan efek pada apinya yang berubah menjadi warna hijau. "Daun apa yang kau lempar barusan?" tanya Octavia. "Daun ini," tunjuk Jasper. Seketika Octavia pun teringat bahwa di dalam jurnal Lincoln juga terdapat daun tersebut yang disimpan sampai kering. "Ini pasti adalah sinyal api. Cara kita membuat kontak dengan Luna," ucap Octavia. Hari pun sudah gelap. Clark menghampiri Bellamy yang menjauh dari mereka. Pria itu terlihat sedih karena ia merasa telah kehilangan Octavia akibat kesalahannya. Kemudian, di situ Clark berusaha menguatkan Bellamy dan memberikan kata-kata motivasi. Octavia hanya perlu waktu. Clark yakin suatu saat Octavia akan memaafkan Bellamy. Bellamy sekarang sudah tenang. Namun tiba-tiba beberapa orang muncul dari dalam air. Bisa disimpulkan bahwa mereka adalah para prajurit Luna. Kedua sejoli itu pun disergap dan ditangkap oleh pasukan Luna. Akan tetapi, saat mereka hendak menyergap Octavia dan Jasper di api unggun, Octavia segera mengatakan dengan bahasa Grounders bahwa mereka berempat telah dikirim oleh Lincoln. Pasukan Luna pun langsung melepaskan ikatan Bellamy dan Clark setelah mendengar nama Lincoln. Kemudian mereka memberikan botol-botol berisi cairan misterius kepada Octavia dan teman-temannya. Jikalau ingin bertemu dengan Luna, cairan itu harus diminum. Tanpa pikir panjang, Octavia langsung meminumnya, diikuti oleh Jasper, dan mereka berdua langsung pingsan. Karena tak punya pilihan lain, Clark dan Bellamy pun melakukan hal yang sama. Scene sekarang berpindah lagi ke kota Polis, memperlihatkan bagaimana Ken mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Dirinya dipasangkan pada tiang salib, kemudian kedua tangannya dipaku. Ken nampak sangat kesakitan bukan main. Tapi dia tidak akan pernah menyerah pada Telo dan Ali. Pada saat yang sama, Indra masih menyayat-nyayat tubuh Pike. Entah sudah berapa sayatan, mungkin sudah 300, entahlah. Tapi Pike nampak masih hidup dan tetap tidak menyerah. Murphy sudah tidak tahan lagi melihatnya. Ia bangkit berdiri lalu berusaha menghentikan Indra. Murphy berpidato bahwasanya saat ini bukanlah momen yang tepat untuk membalas dendam. Karena di luar sana ada musuh yang jauh lebih kuat dan juga lebih jahat, yaitu Telo dan Ali. Murphy menyarankan agar Indra menunda dulu balas dendamnya, karena di sini mereka harus bersatu, lebih banyak lebih baik, untuk bisa melakukan perlawanan terhadap pasukan Ali. Salah satu rekannya Indra juga setuju dengan Murphy dan mencoba membujuk Indra. Di situ meskipun Indra tidak suka, tapi Murphy memang ada benarnya. Jadi ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Pike. Bukan diurungkan tapi ditunda ya guys ya. Sementara itu meskipun sudah mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan, Ken masih juga belum menyerah. Ali tentunya tidak mau membuat Ken mati kehabisan darah. Jadi ia membuat rencana lain, yaitu dengan mengancam akan menembak mati Abby menggunakan pistol. Barulah di situ Ken menyerah. Pria itu akhirnya mau menelan chip Ali demi menyelamatkan nyawanya Abby.
Singkat cerita, pada keesokan harinya, Clark, Bellamy, Octavia, dan Jasper terbangun di sebuah kontainer. Tak lama dari itu, pintu kontainer terbuka dan muncullah seseorang yang tentunya sedang mereka cari-cari, yaitu adalah Luna. Wah, Luna ini mengingatkan Bang Sam dengan karakter Magna dari series The Walking Dead ya guys. Luna nampak sedih saat mendengar tentang kematian Lincoln, tapi dia biasa saja saat diberitahu tentang kematian Lexa. Clark segera mengatakan maksud mereka ke sana, yaitu mengangkat Luna Sulina menjadi Head Grounders yang baru menggantikan Lexa. Titus yang mengutusku dan flame chip ini siap untuk diberikan padamu, ucap Clark. Tapi di luar dugaan Luna langsung menolak hal itu. Dirinya tidak mau menjadi Head Grounders karena Luna tidak mau membunuh lagi. Clark dan kawan-kawan mencoba protes. Mereka menyusul keluar. Dan betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa desa klan Luna adalah sebuah kilang minyak raksasa atau biasa disebut The Rig yang berada di tengah-tengah lautan. Wah, pantas saja sulit ditemukan. Oh iya guys, klan Luna yang bernama Flow Crew ini tidak termasuk dalam koalisi 12 klan Grounders ya. Mereka sangat tersembunyi dan tidak pernah terlibat dalam politik Grounders. The Hundred bersambung. Pagi hari di kota Polis, Murphy, Pike, dan Indra tampaknya akan bekerja sama untuk kabur dari penjara lalu mengalahkan Ali. Maka saat dua penjaga datang, Indra langsung melancarkan aksinya dengan menyerang para penjaga itu sampai meninggal. Awalnya, mereka semua akan menyelamatkan diri terlebih dahulu dan menyusun rencana. Tapi Murphy memiliki ide yang lebih baik, yaitu pergi ke ruangan Titus untuk menghancurkan tas perangkat Ali. Maka diputuskanlah di situ Murphy, Indra, dan Pike akan pergi ke ruangan Titus, sementara yang lainnya pergi melarikan diri duluan lewat terowongan rahasia. Di City of Light diperlihatkan penjaga tadi yang dibunuh oleh Indra masih hidup, lalu menghadap Telo dan Ali untuk mengucapkan permohonan maaf karena gagal dalam menjalankan tugas. Ali dan Telo tidak marah sama sekali, karena di City of Light tidak ada hierarki, senioritas, ataupun pemimpin diktator. Mereka hidup damai dan berdampingan. Namun sayangnya kehidupan yang mereka jalani itu palsu. Kemudian di situ karena Ali tentunya sangat cerdas, ia bisa memprediksi jika Murphy tidak akan kabur begitu saja. Dia pastilah berencana untuk menghancurkan server City of Light, yaitu tas perangkat Ali yang berada di kuil atau ruangan Titus. Emory pun diutus untuk ikut serta dalam tim yang dikirim untuk mengamankan tas perangkat Ali. Singkat cerita, Emory dan dua prajurit sudah berada di kuil Titus. Mereka akan menjaga tempat itu agar tidak dimasuki oleh Murphy dan kawan-kawan. Namun ternyata sebenarnya Murphy, Pike, dan Indra sudah berada di dalam dan bersembunyi. Pike berhasil menembak dan membunuh dua prajurit yang bersama Emory. Sedangkan Emory dibiarkan karena Murphy yang memintanya. Di situ ketika Murphy hendak langsung menghancurkan tas perangkat Ali, Emory pun melarangnya. Karena dalam perangkat itu terdapat sel energi nuklir yang jika dihancurkan, radiasinya akan membunuh semua orang di kota Polis. Maka dari itu, dengan terpaksa Murphy dan Pike harus melucuti terlebih dahulu perangkatnya supaya aman saat dihancurkan. Jauh dari kota Polis, tepatnya di The Rig, Clark, Bellamy, Octavia, dan Jasper masih berusaha membujuk Luna yang kekeh tidak ingin menerima flame chip, tidak mau menjadi Heda. Hal itu dikarenakan dia sudah tidak ingin membunuh, ia ingin hidup normal dalam perdamaian. Meskipun di situ Bellamy mengatakan ada sesuatu yang berbahaya yang bisa mengancam kehidupan mereka, Luna tak peduli sama sekali. Menurutnya hal itu tidak akan sampai ke tempatnya. Selesai bicara dengan Clark dan Bellamy, Luna menghampiri Octavia. Ia mengembalikan jurnal Lincoln yang sempat ia sita. Sama seperti Clark dan Bellamy, Octavia pun mencoba membuat Luna sadar bahwa ancaman yang ada di luar sana, yaitu Ali, sangatlah berbahaya dan mereka sangat membutuhkan Luna. Akan tetapi Luna tetap menutup mata dan meminta mereka semua pergi malam itu juga. Ketika aku dipaksa membunuh saudaraku sendiri di Conclave, aku bersumpah itulah kali terakhir aku membunuh, tegas Luna. Sementara itu Jasper di sana diajak kenalan oleh seorang gadis yang mengingatkannya dengan Maya. Dia bernama Shay. Shay berhasil membuat Jasper tersenyum dan hampir saja melupakan kesedihannya tentang Maya. By the way, Shay ini mengingatkan Bang Sam dengan karakter Haniwa dari series C ya pemirsa. Beralih ke Arcadia.
memperlihatkan Raven dan Monty yang terus-terusan menatap layar komputer berjam-jam tanpa henti. Dan yang mereka lihat adalah ribuan kode huruf dan angka yang tentunya kita sebagai orang awam sama sekali tidak mengerti. Tapi mari Bang Sam jelaskan gambarannya. Diketahui, sebelumnya Ali sempat membackup server City of Light ke sistem komputer di Arcadia ini, agar jika semisalnya terjadi sesuatu pada tas perangkat Ali, City of Light tidak akan hilang karena masih tersimpan di sistem komputer Arcadia. Maka dari itu sekarang, Raven jadi bisa melihat semua kode pemrograman City of Light. Untuk orang yang mengerti, kode-kode itu bisa mereka baca dan pahami. Seperti sekarang, Raven bisa melihat seisi kota City of Light lengkap dengan bangunan, penjaga dan juga orang-orang yang tinggal di sana. Sehingga Raven pun bisa tahu bahwa pengikut City of Light sekarang sudah semakin banyak. Bahkan kota polis dan para grounders pun sudah jatuh ke tangan Ali. Kita tidak bisa membiarkan Ali semakin kuat dengan terus mendapatkan pengikut, Monty. Kita bisa masuk ke City of Light dengan komputer ini sekarang menggunakan kode dari BK, jelas Raven. Kode tersebut didapatkannya dari buku jurnal Titus yang turun-temurun berasal dari Heda pertama, yaitu BK. Namun idenya itu ditentang oleh Monty. Meskipun mereka berhasil masuk ke City of Light, terus apa? Di dalam sana pun mereka tidak tahu bagaimana caranya menghentikan Ali. Selain itu, Ali tentunya akan mengetahuinya dan mungkin akan langsung memutus koneksi ke sistem komputer Arcadia. Raven, kita tunggu saja Clark. Setelah Luna diberi flame, dia akan mengingat cara untuk menonaktifkan Ali. Barulah kita masuk ke City of Light dan mematikan Ali, ucap Monty. Tiba-tiba, Harper mendatangi mereka, katanya ingin berbicara dengan Monty. Dan setelah mereka berdua berbicara empat mata, ternyata di situ Harper mengungkapkan perasaannya kepada Monty, sehingga mereka berdua pun resmi berpacaran. Di The Rig, Clark terlihat mendatangi Luna untuk berbicara dengannya sekali lagi. Ia masih belum menyerah untuk meyakinkan Luna. Namun tentunya Luna juga sama keras kepalanya dengan Clark. Dia masih tetap saja bersikeras tidak mau menerima flame. Tanpa diduga, di situ Clark berniat menanamkan paksa flame chip pada tengkuknya Luna. Namun sayang seribu sayang, rupa-rupanya Luna ini sangat jago sepak terjangnya guys. Dengan mudahnya ia menjatuhkan seorang Clark, kemudian menyita flame chip di tangannya. Aku kabur dari Conclave bukan karena aku takut mati Clark. Aku hanya tidak mau membunuh mereka semua. Flame chip ini akan kukembalikan saat kau pergi dari The Rig, ucap Luna sembari pergi. Tak punya pilihan lain, sekarang Clark dan kawan-kawan pun harus menyerah dan pulang. Pada malam harinya di saat Clark dan kawan-kawan akan dipulangkan menaiki kapal, dalam sesi berpamitan itu, sosok Ali entah mengapa bisa berada di sana. Sudah bisa dipastikan bahwa salah satu dari prajuritnya Luna telah menelan chip Ali. Di saat Luna mengeluarkan flame chip untuk dikembalikan pada Clark, beberapa prajuritnya Luna tiba-tiba menyerang, membuat Clark, Bellamy, dan Octavia terkurung di dalam kontainer. Sementara Luna bersama Derek suaminya ditangkap oleh mereka. Seketika Bellamy langsung tahu bahwa Ali sudah sampai ke sini. Tapi bagaimana bisa prajuritnya Luna menelan chip Ali? Aku rasa drone yang sampai ke rumah Nila itu lebih dari satu. Aku lengah karena berpikir akan selesai hanya dengan menghancurkan satu drone Ali, ucap Bellamy. Sudah bisa dipastikan drone yang tersisa mengikuti Bellamy dan kawan-kawan hingga sampai ke The Rig. Kemudian drone itu pastinya memberikan chip Ali kepada prajuritnya Luna. Begitulah ceritanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Sedangkan Jasper masih bersama dengan Shay untuk berpamitan dengannya. Mereka berdua malah berpapasan dengan para prajurit Luna yang sedang membawa Luna dan Derek. Jasper pun langsung menyadari bahwa itu perbuatan Ali, sehingga ia langsung menyuruh Shay untuk memperingati yang lainnya jangan menelan chip. Akan tetapi, gadis itu keburu kena panah oleh prajuritnya Luna sebelum bisa pergi dari sana. Jasper yang sangat marah lantas membogem prajuritnya Luna, namun tentunya prajurit itu tidak bisa merasakan rasa sakit. Dan Jasper pun sekarang ikut menjadi tawanan mereka. Setelah itu Luna terlihat disiksa dengan diguyur air wajahnya untuk membuat Luna tidak bisa bernafas dan juga kebesekan. Dia dipaksa untuk menelan chip Ali. Jangan pernah kau telan, chip itu akan membuatmu dikendalikan seperti prajuritmu, ujar Jasper. Ali langsung memerintahkan agar Jasper juga disiksa dan dipaksa untuk menelan chip miliknya.
Derek sang suami tak mampu lagi melihat sang istri yang terus disiksa, sehingga ia mengajukan diri akan menelan chip Ali dengan syarat Luna harus dilepaskan. Namun setelah Derek menelan chip itu, yang ada malah Derek sendiri yang menggantikan si prajurit untuk menyiksa Luna Sulina. Di saat yang sama, Clark, Bellamy, dan Octavia akhirnya terbebas dari kurungan di dalam kontainer karena ada seseorang yang membukakan kuncinya. Ternyata dia adalah Shay yang masih hidup namun terluka sangat parah. Di saat Clark berusaha ingin menolongnya, gadis itu sudah keburu meninggoy dunia. Sedangkan Luna saat ini masih belum menyerah. Dia tidak mau menelan chip Ali meskipun disiksa habis-habisan oleh suaminya sendiri. Namun ketika Ali mulai menggunakan anak-anak sebagai ancaman, Luna akhirnya melakukan perlawanan. Dengan mudahnya ia membunuh beberapa prajuritnya yang sudah terpengaruh oleh Ali hingga hanya menyisakan Derek. Di situ, Derek sang suami terlihat berniat membunuh Luna karena disuruh oleh Ali. Ali tidak mau jika Luna sampai membantu Clark dan berhasil menghentikan Ali. Maka dengan itu, terpaksalah Luna harus membunuh sang pujaan hatinya sendiri. Betapa sangat terpukul dan sedihnya Luna. Ia menangis memeluk jasad sang suami. Clark, Bellamy, dan Octavia nampak baru datang ke sana. Ternyata mereka telat dan tidak membantu sama sekali. Jasper nampak cukup sedih saat mendengar kalau Shay tidak berhasil terselamatkan. Begitulah kita, ucap Jasper. Maksudnya adalah, kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa kematian. Beberapa saat kemudian kelompok Clark mengikuti acara penghormatan dan pemakaman bagi para warga Flow Crew yang meninggal. Sesuai tradisi, mereka akan minum bersama sebelum menjatuhkan mayat-mayat warga mereka ke lautan. Clark dan kawan-kawan awalnya merasa optimis jika Luna akan berubah pikiran dan mau menerima Flame setelah melihat sendiri bagaimana mengerikannya kekuatan Ali. Tapi ternyata hal itu malah semakin membuat Luna yakin untuk tidak terlibat dengan Ali. Ia bahkan sudah menaruh obat tidur di minuman kelompok Clark agar tidak ada lagi drama Clark yang berusaha meyakinkannya untuk menjadi Heda. Wah, parah si Luna ini guys. Kembali ke Arcadia. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam melihat seisi kota City of Light, Raven akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang mungkin akan sangat berguna. Kata Raven, di City of Light ada sebuah bangunan bernama Citadel, tempat Ali mengawasi seluruh kota. Lalu di dalam Citadel itu ada sebuah ruangan yang diberikan lapisan keamanan yang sangat banyak. Bisa dipastikan Ali menyembunyikan sesuatu di sana, dan mungkin itu adalah jawaban untuk mereka agar bisa membunuh Ali. Namun Monty tetap tidak mengizinkan Raven untuk masuk ke City of Light sekarang-sekarang. Kesempatan untuk melakukan itu hanyalah sekali. Nanti sajalah nunggu Clark membawa pengetahuan dari Flame yang jelas-jelas bisa mereka gunakan untuk membunuh Ali saat mereka menyusup masuk ke City of Light nanti. Sementara itu, Ali saat ini sedang berbicara dengan Tello di City of Light, lebih tepatnya di dalam gedung Citadel. Ali membicarakan tentang migrasi, yaitu proses memindahkan server City of Light ke tempat yang lain. Karena kalau di dalam tas perangkat tentunya sangat beresiko. Seperti sekarang, Pike, Murphy, dan Indra sedang berusaha ingin menghancurkannya. Migrasinya hampir selesai, ujar Ali. Tapi tiba-tiba dirinya di situ dikejutkan dengan kemunculan entitas asing di City of Light. Rupa-rupanya, si Raven dengan nekat tetap masuk ke City of Light menggunakan komputer Arcadia. Dia melakukan itu di saat Monty tak sengaja ketiduran. Jari jemari Raven dengan lihai mengetik kuda kode mencari jalan masuk ke dalam Citadel dan mencari sesuatu yang disembunyikan oleh Ali. Meskipun banyak pintu yang terkunci, Raven dengan mudah menghapus programnya sehingga dia bisa masuk lebih jauh. Monty pada akhirnya terbangun dan terkejut melihat apa yang dilakukan Raven. "Woi Raven, gak denger aku bilang apa tadi?" bentak Monty. Raven segera menyuruhnya diam. Sekarang sudah terlanjur, biarkan saja dirinya fokus mengetik kuda kode. Ali dan Tello tidak bisa melihat keberadaan Raven, namun Ali sendiri bisa merasakannya. "Putuskan saja City of Light dari sistem komputer Arcadia," saran Tello. Tapi Ali tidak bisa melakukannya. Proses migrasi server belum selesai. Jika tas perangkat berhasil dihancurkan oleh Murphy, maka tidak ada backup data City of Light. Ali dan City of Light akan menghilang selamanya. Itulah alasan kenapa dirinya membackup City of Light di sistem komputer Arcadia, yaitu untuk mengantisipasi hal semacam ini. Lalu di saat Raven hampir mencapai sesuatu yang dilindungi Ali
Ali tiba-tiba memunculkan Buhana. Dia memprosesnya sedemikian rupa hingga suara Buhana bisa didengar oleh Monty di komputer Arkadia. Bukan hanya itu, sosok Buhana di Citadel juga menghalangi jalannya Raven untuk bisa masuk ke dalam ruangan rahasia Ali. Satu-satunya cara adalah dengan menghapus keberadaan Buhana di dalam City of Light. Itu artinya Buhana akan menghilang selamanya. Tidak ada lagi kesadaran Buhana di dalam City of Light. Dengan terpaksa, Monty merelakan ibunya itu sekali lagi, meskipun sangat berat dan menyayat hati Monty. Singkat cerita, Raven berhasil masuk ke ruangan rahasia Ali, dan rupa-rupanya di dalam situ terdapat sebuah saklar untuk menonaktifkan Ali secara permanen. Tapi ketika Raven akan menarik saklarnya, Ali keburu memutus jaringan City of Light dengan sistem komputer Arkadia. Mengetahui hal itu tentu saja Monty langsung marah besar. Kenapa Raven begitu keras kepala sehingga sekarang mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke City of Light tanpa harus menelan chip Ali? Di City of Light, Ali berkata, "Aku terpaksa memutuskan City of Light dari Arkadia, Telo. Tapi sekarang City of Light benar-benar dalam bahaya jika Murphy sampai berhasil menghancurkan tas perangkat kita." Oh ya guys, tadi ada sedikit perbincangan yang mungkin membingungkan antara Ali dengan Telo. Tadi kan Telo bertanya-tanya apakah Sinclair yang bersama dengan Raven, tapi segera ditepis dan Ali bilang pasti Monty karena Sinclair sudah meninggal. Pertanyaannya adalah dari mana Ali tahu Sinclair sudah meninggoy? Jawabannya ada di next episode. Di saat yang sama di kuil Titus, Pike sudah berhasil melucuti inti City of Light dari sel energi nuklirnya. Murphy hanya perlu menghancurkannya saja. Namun di situ Emory berusaha mengulur waktu dengan mengatakan jika Murphy menghancurkan inti tersebut, maka seluruh orang yang sudah bergabung ke City of Light akan kehilangan pikiran mereka. Intinya mereka akan lupa ingatan secara permanen. Tapi itu adalah bohong. "Migrasi hampir selesai dalam 10 detik, ucap Ali. Karena Murphy tak kunjung bisa menghancurkan inti City of Light, maka dari itu Pike segera bangkit dan dirinya sendirilah yang menghancurkannya. Namun itu sudah terlambat. Emory tersenyum jahat dan berkata, "Kau tertipu lagi, Murphy?" Kurang ajar memang si Emory guys. Pintu kuil yang terus didobrak hampir berhasil terbuka. Murphy buru-buru menutup kepala Emory dengan kain karena ia bersama Indra dan Pike akan masuk ke sebuah terowongan rahasia di ruangan itu untuk bisa kabur. Dan ketika Telo bersama pasukan Ali berhasil masuk ke kuil Titus, ketiga sekawan itu sudah lenyap. Tapi tidak apa-apa karena sekarang server City of Light sudah berhasil dipindahkan ke sistem komputer Bahtera di angkasa sana. Ali bisa melakukannya dengan bantuan escape pod di kuil Titus yang berfungsi memancarkan transmisi ke Bahtera. Nah, sekarang bagaimana cara menghentikan Ali? Karena server City of Light sendiri bahkan sudah berpindah ke luar angkasa. Tapi barusan itu nyaris sekali. Seandainya Murphy langsung menghancurkannya, maka tamat riwayat Ali dan City of Light. Di bagian akhir diperlihatkan Clark, Bellamy, Octavia, dan Jasper yang terbangun dari pingsan mereka, mendapati bahwa mereka sekarang sudah berada lagi di pesisir pantai tempat semula. Kini mereka berempat pun bingung, 1000 bingung harus bagaimana. Tapi by the way teman-teman, syukurnya Ali tidak berhasil mendapatkan flame chip. Flame chip itu aman berada di tangan Clark sekarang. Dan Red bersambung. Setelah upayanya membujuk Luna gagal, Clark sama sekali tidak ingin menyerah. Dirinya akan terus mencari Nightblood agar bisa menghentikan Ali. Bahkan jika diperlukan, ia akan mendatangi setiap desa Grounders untuk mendapatkannya. Akan tetapi, teman-temannya tidak setuju dengan ide gila Clark. Mengingat kejadian di tempat Luna yang berada di tengah-tengah laut pun, Ali bisa menemukan mereka dan menghancurkannya. Apalagi di desa-desa kecil lain yang berada di darat. Maka Octavia sangat menentang keras rencana Clark karena ia tak tega menghancurkan desa tak bersalah lainnya. Menurut Bellamy, Octavia, dan Jasper sekarang mereka pulang dulu saja ke Arkadia dan mulai memikirkan solusi lain. Oh iya guys, mobil yang digunakan oleh Clark dan kawan-kawan ternyata tidak menggunakan energi bahan bakar minyak, melainkan energi panel surya. Bang Sam yakin Sinclair dan Raven yang memodifikasi mobilnya. Clark lalu memutuskan untuk menghirup udara segar di dalam hutan, menenangkan diri, sembari menunggu daya baterai mobil mereka terisi penuh. Pada saat itu, sosok Ali kembali muncul. Ternyata ada seseorang pengikut Ali yang berhasil menemukan Clark.
Namun tiba-tiba Rowan datang dengan busur panahnya menyelamatkan Clark. Sama seperti Ali, Rowan pun mengincar flame chip. Bedanya adalah Rowan menginginkannya untuk Ontari. Saat Rowan sudah merebut flame chip dari tangan Clark, ia bergegas akan pergi. Tetapi Bellamy datang menghentikannya dengan todongan senjata api. Clark lalu berujar, "Tunggu sebentar guys, aku jadi kepikiran. Kita biarkan saja Ontari mendapatkan flame chip agar kita bisa menghentikan Ali. Kita bisa sama-sama untung," ujar Clark. Namun untuk memastikan Rowan aman dari pengaruh chip Ali, Bellamy menembak lengannya lalu membuatnya pingsan. Melihat Rowan kesakitan, sudah bisa dipastikan Rowan masih bersih dari pengaruh Ali. Singkat cerita, kelompok Clark pun sudah sampai di Arkadia pada malam hari. Mereka pun memberi kabar buruk pada Raven, Monty, dan yang lainnya bahwa Luna si Nightblood harapan mereka tidak mau menerima flame chip. Raven juga memberitahu kabar buruk bahwasanya mereka sudah kehilangan akses ke City of Light dari sistem komputer Arkadia. Tapi tenang saja, aku dan Monty memiliki ide lain untuk bisa mengakses City of Light, ucap Raven. Clark juga punya rencana cadangan sekarang, yaitu dengan meminta bantuan Ontari. Dan sekarang mereka terlebih dahulu harus berunding dengan si Raja Rowan. Beberapa saat kemudian, Bellamy dan Clark berbicara dengan Rowan. Di sana Rowan bertanya kenapa tiba-tiba Clark rela flame chip dipasangkan pada Ontari. Karena kita saling membutuhkan dan harus bekerja sama, Rowan. Sekarang Ali sudah menguasai Arkadia dan seluruh polis. Hanya tinggal menunggu waktu sampai bangsa Azgeda juga jatuh ke tangan Ali, ucap Clark. Di situ Rowan merasa Clark ada benarnya dan mereka memang harus bekerja sama. Namun masalahnya adalah Ontari juga sudah terpengaruh oleh chip Ali. Kami sudah menduganya. Jadi rencananya adalah kita harus menculik Ontari dari kota polis, menyembuhkannya seperti Raven, lalu memberikan flame chip kepadanya, jelas Clark. Terima kasih pada Raven, dia sudah membuat sebuah alat EMP yang kinerjanya sangat mirip dengan gelang LB. Raven juga sudah merakitnya sehingga perangkat itu hanya tinggal pakai saja. Suku cadang di sini hanya cukup untuk membuat satu. Itu artinya hanya bisa menyembuhkan satu orang. Manfaatkan sebaik mungkin, ucap Raven. Sekarang kelompok Clark berencana akan pergi ke kota polis dan sudah menyusun strategi yang matang untuk bisa menculik Ontari dengan aman. Namun sayang seribu sayang, sosok Ali kini berada di Arkadia. Entah pada siapakah Ali bersemayam pemirsa. Pokoknya dia ada di antara Clark dan teman-temannya. Jadi tentunya rencana Clark itu pun sudah diketahui oleh Ali, Ontari, Telo, dan para pengikut Ali Surali. Beberapa saat kemudian, Monty meminta bantuan Jasper untuk mencari perangkat motherboard di sebuah ruangan. Karena rencana Raven adalah mencoba meretas chip Ali dan membuat portal agar mereka bisa mengakses lagi City of Light. Namun ketika Monty sudah berhasil menemukan motherboardnya, di luar dugaan, tiba-tiba Jasper menusuk perutnya Monty dengan obeng dan ingin merebut motherboard tersebut. Untunglah si Monty berhasil mendorong Jasper lalu bergegas berlari ke ruang komputer Arkadia, tempat di mana Raven sedang berada. Monty buru-buru mengunci pintunya agar si Jasper tidak bisa masuk. Raven nampak begitu terkejut. Lalu saat itu juga mereka menyadari jikalau Jasper telah menelan chip Ali. Maka itu artinya rencana tim Clark sudah diketahui oleh Ali. Mereka akan masuk perangkap, ujar Raven. Mereka berdua berniat menghubungi tim Clark melalui radio. Tapi sangat disayangkan, Jasper sudah menyabotase alat radio mereka. Sehingga Monty dan Raven tidak bisa menghubungi tim Clark. Oh iya guys, jawaban untuk pertanyaan di episode sebelumnya bagaimana Ali bisa tahu Sinclair sudah meninggoy adalah karena Jasper yang sudah menjadi pengikutnya ketika di The Rig. Sementara itu, Clark dan kawan-kawan sudah berada di perbatasan kota polis. Dari situ mereka akan berpencar. Bellamy, Octavia, Miller, dan Brian akan masuk ke kota polis melalui jalur terowongan bawah tanah. Sementara Clark akan pura-pura tertangkap oleh Rowan. Strateginya adalah memancing Ontari keluar, lalu membuat semua pasukan Ali pingsan dengan bom asap bius, yang tentunya mereka juga bawa masker gas agar terlindungi. By the way, semua peralatan itu mereka dapatkan dari bunker kaum Orgun. Singkat cerita, hari sudah terang ketika Clark dan Rowan sudah sampai di depan gedung utama kota polis. Rowan lalu memanggil Ontari untuk keluar jika menginginkan flame chip yang sudah berhasil ia rebut dari Clark. Di saat yang sama, Bellamy, Octavia, Miller, dan Brian sudah berada di sebuah bangunan yang sangat cocok untuk ngendok dan memantau Clark dari kejauhan.
Saat Ontari keluar, mereka akan langsung eksekusi bom asap bius. Namun setelah ditunggu, yang muncul menghadap Rowan malah si Telo Sutelo. Langsung saja dia mengungkapkan bahwa Ali sudah mengetahui semua rencana Clark. Jadi Telo menyarankan agar sebaiknya Clark dan Rowan menyerah sekarang juga. Di situ Rowan berusaha mengancam akan membunuh Clark karena Telo membutuhkan Clark hidup-hidup untuk bisa mengaktifkan flame chip. Niatnya sih mengulur waktu agar tim Bellamy bergegas menyelamatkan mereka dengan menggunakan bom asap bius. Tapi sangat disayangkan, tim Bellamy pun sekarang sudah kena ciduk dari belakang oleh pasukannya Ali, sehingga mereka tidak bisa menolong Clark dan Rowan. Percuma saja, Bellamy, Octavia, Miller, dan Brian sudah kami amankan, ucap Telo sambil tersenyum. Seketika itu juga, Rowan dan Clark berniat kabur. Namun Ken muncul dan langsung menembak Rowan menggunakan pistol. Sekarang Clark sudah tertangkap. Kemudian Rowan entah bagaimana nasibnya. Mungkinkah dia meninggoy dunia? Setelah itu Clark dibawa ke ruangan Hedda. Di sana ia bertemu dengan ibunya yang langsung memeluk Clark. Namun kemudian Abby bertanya, "Clark, apa kode untuk mengaktifkan flame chip?" Ya, saat ini Ali sudah mendapatkan flame chip, akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Tentu saja di situ Clark tidak mau memberitahukan kodenya. Bagi kalian yang masih ingat kodenya, jangan coba-coba kasih tahu si Ali di kolom komentar ya. Karena Clark tidak mau kooperatif, Ali pun memberi perintah untuk menyiksa Clark. Dan supaya Clark lebih menderita, Ali menyuruh Abby sendiri yang menyakiti Clark dengan cara menusuk-nusukan pisau bedah ke dada wanita itu. Meskipun Clark nampak sangat kesakitan, tapi dia sangat tangguh dan tidak mudah menyerah. Abby sebagai ibunya sudah tahu karakter anaknya itu. Ia jelas tahu bahwa satu-satunya kelemahan Clark adalah rasa sayangnya pada teman-temannya. Sehingga Abby menyarankan untuk menyiksa Bellamy alih-alih menyiksa Clark sendiri. Saat ini, tim Bellamy sedang mendapatkan siksaan agar mereka mau menelan chip Ali. Miller lah yang lebih dulu kena siksa. Tapi kemudian prajuritnya Ali segera tahu bahwa Ali menginginkan Bellamy. Ketika mereka hendak membawa Bellamy kepada Telo dan Abby, tiba-tiba Murphy muncul di sana. Lalu Pike bersama Indra menembak habis para prajurit Ali yang sedang menawan tim Bellamy. Meskipun Bellamy sebelumnya mengkhianatinya, Pike tidak marah dan tetap menolong Bellamy. Sedangkan Octavia nampak tak habis pikir dengan Indra yang sekarang malah bekerja sama dengan Pike. Sungguh Octavia tidak bisa mencerna hal itu. Jika dia mati, dia tidak bisa membantu kita Clark, jelas Indra. Dan hal itu juga didukung oleh Bellamy. Sehingga Octavia sekarang dengan terpaksa harus melupakan dulu balas dendamnya karena mereka tengah menghadapi musuh yang sama. Sekarang misinya adalah menyelamatkan Clark yang ditawan sekalian menculik Ontari dan merebut kembali flame chip. Hanya dengan cara itulah mereka bisa menghentikan kejahatan Ali. Be a lot more of these people if we don't move. Let's do this. Controlled by Ali, and we can save them. Pertama-tama Bellamy dan Murphy akan pergi duluan ke ruangan Hedda dengan menaiki lift manual yang dijalankan oleh teman-temannya. Biar cepat sampai guys. Jika Bellamy dan Murphy sudah sampai, Octavia dan yang lainnya akan menyusul dengan menaiki tangga lift dan mengebom tangga tersebut setelahnya agar sisa pasukan Ali tidak bisa naik ke atas. Akan tetapi, beberapa saat kemudian di saat Pike dan kawan-kawan sedang mendorong roda lift, Ken tiba-tiba datang menembaki mereka. Meskipun pada akhirnya Ken bisa dibuat pingsan oleh Indra dan Octavia, tapi Pike dan Brian terkena tembakannya Pike. Syukurnya sih tembakannya tidak mengenai organ vital, jadi mereka tidak mati. Di saat yang sama Bellamy dan Murphy pun terkena masalah. Akibat liftnya berhenti bergerak, beberapa pasukan Ali berdatangan berusaha membunuh mereka. Murphy menggunakan stun baton untuk mencegah pasukan Ali masuk. Sedangkan Bellamy berusaha menahan pintu lift agar tidak terbuka lebar. Di bawah sana Miller mengebom lorong yang menuju ruangan roda lift agar lorongnya runtuh dan pasukan Ali tidak bisa masuk ke sana. Akibat terkena tembakan, Brian menjadi terluka lalu digantikan oleh Octavia untuk mendorong roda lift. Sedangkan Pike, karena tubuhnya sangat kuat dan tahan banting, Pike tetap bangkit dan masih sanggup untuk mendorong roda liftnya. Di atas sana, Bellamy dan Murphy akhirnya mulai terbantu karena lift kembali bergerak ke atas.
Meskipun di situ hampir saja Murphy meninggoy kehabisan napas dicekik oleh satu pengikut Ali yang berhasil masuk. Untung saja Bellamy dengan cepat membunuh si pengikut Ali itu. Bellamy tidak punya pilihan. Kembali ke bawah, tim Pike sudah berhasil mendorong roda lift hingga liftnya mencapai tingkat teratas. Sekarang giliran mereka semua yang naik. Tapi sebelum itu bom sudah dipasang di tempat tersebut agar lift maupun tangganya tidak bisa digunakan oleh para pengikut Ali sehingga mereka tidak bisa naik ke atas. Namun saat Octavia dan kawan-kawan sudah menaiki tangga, tiba-tiba Ken terbangun dari pingsannya malah hendak berusaha mengejar. Alhasil dengan terpaksa Indra turun lagi untuk menyelamatkan Ken dari ledakan bom tersebut. Entah bagaimanalah nasib mereka berdua. Karena Ali sekarang mengetahui jika Bellamy dan Murphy berhasil naik dengan selamat, maka Ali menyuruh Abby untuk gantung Dirman supaya Clark secepatnya mengatakan apa kode aktivasi Flame Chip. Ali sangat membutuhkan Flame atau Ali versi 2.0 untuk mengupgrade programnya. Jika berhasil, maka Ali bisa menghapus program saklar kematian dirinya di Citadel, sehingga Clark dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa lagi mencoba untuk menghentikannya. Clark benar-benar dibuat bimbang dan sangat terpuruk melihat ibunya sendiri sekarang tengah mengalami kesakitan karena digantung. Namun Clark tetap tidak bisa memberikan apa yang Ali inginkan. Ia menangis dan hanya bisa meminta maaf pada Abby. Semua pasukan Ali yang berada di lantai teratas bergegas ke lift untuk menyambut Bellamy dan Murphy dengan panas. Tapi saat liftnya terbuka, Bellamy dan Murphy sudah tidak ada. Rupa-rupanya kedua sahabat itu bersembunyi di atas lift lalu melemparkan bom asap bius untuk membuat pasukan Ali pingsan. Oh my god, Bellamy dan Murphy akan kesini. Aku tak bisa membiarkan mereka mendapatkan Ontari. Bunuh dia sekarang, Telo, ucap Ali. Ontari di situ berlutut dengan pasrah. Lalu Telo segera melayangkan pukulan tongkat besi yang sangat kuat ke kepalanya Ontari sampai membuat wanita itu terkapar. Ketika Bellamy dan Murphy datang, mereka berdua segera mengamankan Telo dan juga Abby yang digantung. Syukurnya Abby Surabi masih bisa terselamatkan. Tapi sayang seribu sayang, Ontarinya ternyata sudah tidak bisa terselamatkan. Sekarang kita terjebak, ucap Murphy. Jauh di Arkadia ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, tusukan obeng yang dilancarkan Jasper pada Monty tidak mengenai organ vitalnya Monty. Jadi pemuda pintar itu tidak akan kehilangan nyawanya, hanya perlu dibalut saja lukanya. Namun kabar buruknya sekarang karena komunikasi mereka dengan tim Clark menjadi terputus. Percuma saja nanti jikalau Clark mendapatkan Ontari pun, Clark tidak akan bisa menghubungi Monty dan Raven untuk memberitahukan cara membunuh Ali. Tapi aku akan mencari cara. Kita tidak boleh berputus asa, ucap Raven. Tapi selain itu, sekarang Monty jadi khawatir dengan Harper yang berada di luar. Harper tidak tahu jikalau Jasper sudah dalam kendali Ali. Monty takut Jasper akan menyakiti kekasihnya. Maka dari itu, Monty berusaha mengajak Jasper untuk terus berbicara agar temannya itu tetap berada di sini. Beberapa saat kemudian, Raven akhirnya berhasil merakit sebuah perangkat yang memungkinkannya bisa meretas akses masuk ke City of Light menggunakan chip Ali dan sistem komputer Arkadia. Monty dan Raven nampak begitu senang. Kalau kalian bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan chip Ali, itu mereka dapatkan dari Buhana waktu Buhana mencoba memaksa Monty menelan chip Ali. Tetapi mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Harper ke sana. Guys, kenapa pintunya dikunci? Tanya dia. Ketika Monty hendak memperingatkannya tentang Jasper, itu sudah terlambat. Jasper keburu memukul Harper sampai pingsan. Hancurkan perangkat itu jika kau tidak ingin kehilangan orang yang kau sayangi lagi, Monty, ancam Jasper. 200 bersambung.